Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 24 Maret 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Kita diingatkan supaya selalu hidup dalam firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam firman-Mu. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Semoga kami selalu hidup dalam firman-Mu. Tetapi kalau kami jatuh, bangunkanlah kami ya Tuhan, dan selimutlah kami dengan firman-Mu, agar kami selalu alami kekuatan kuasa-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumahnya, tetapi tetap tinggal di dalam rumah adalah anak-anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hiduplah dalam firman Tuhan. Saya yakin kita semua alami pergulatan batin di saat kita berhadapan dengan apa yang sangat kita inginkan. Tetapi dari sudut moral dan ajaran agama, keinginan itu tidak diperbolehkan untuk diwujudnyatakan.
Pada waktu itu ada dua suara yang kita dengar. Yang satu katakan, lakukan saja, itu sangat menarik bagimu. Sementara suara yang satu dengan sangat halus dan lembut katakan, jangan lakukan hal itu, karena akibatnya akan sangat mengganggu dan mendatangkan malapetaka bagimu. Tolong jangan lakukan hal itu. Kita sepertinya diombang-ambing oleh keinginan yang berbenturan. Betapa sering kedua suara itu mencari pembenaran agar keinginannya bisa diwujudkan. Kadang keinginan yang didukung oleh kemampuan pribadi yang sesungguhnya bertentangan dengan ajaran agama dan moral. Mencari pembenaran dengan menggunakan akal budi yang kita sebut rasionalisasi. Sementara suara hati yang didukung oleh ajaran moral dan agama dengan halus berkata, jangan, itu tidak benar. Barang siapa yang masih percaya kepada Tuhan, dan di saat ia diombang-ambingkan oleh kedua suara yang berbenturan itu, dan dengan sadar mengambil keputusan untuk mengikuti suara negatif, maka sesudah kejatuhannya, ia akan sangat merasa menyesal dan merasa sangat bersalah. Sebaliknya, barang siapa yang memutuskan untuk mengikuti suara hati yang positif, dia akan merasa sangat bahagia karena ia berhasil mengontrol dirinya, mengikuti inspirasi sabda Tuhan, dan tidak membiarkan dirinya terjebak oleh godaan suara hati negatif. Pribadi seperti inilah yang kita sebut pribadi yang hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan sudah menjadi perisai hidupnya. Firman Tuhan sudah menjadi inspirasi dan pandu kehidupannya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus kembali mengingatkan kita. Katanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa maksud dari pernyataan Yesus Kristus ini? Maksudnya adalah bahwa sebagai murid Kristus, kita diharapkan untuk selalu menghayati dan mengamalkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan harus selalu dijadikan sebagai inspirasi hidup kita dan sebagai petunjuk dalam setiap pengambilan keputusan kita. Keputusan atas dasar suara hati yang positif yang diilhami oleh sabda Tuhan pasti selalu mengacu pada kebenaran. Keputusan berdasarkan suara hati positif akan memerdekakan kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam bacaan pertama hari ini ditawarkan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, akan mendapat posisi yang bagus dalam kerajaannya kalau mereka memuja dewanya. Tetapi tawaran itu ditolak oleh ketiga pemuda ini karena mereka sangat mencintai satu-satunya Allah mereka, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Walaupun mereka dicampakkan ke dalam tanur api yang bernyala, namun mereka tidak binasa. Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Firman Tuhan adalah perisai hidup mereka. Mereka hidup dalam firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu hidup dalam firman Tuhan? Apakah hidup kita selalu diinspirasi oleh sabda Tuhan? Di saat kita digoda, suara hati yang mana yang selalu kita ikuti? Suara hati negatif atau positif? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hiduplah selalu dalam firman Tuhan. Tetapi kalau kita sering jatuh, datanglah kepada Tuhan dan mintalah Dia untuk menguatkan kita di saat godaan datang kepada kita. Bersama Tuhan dan firman-Nya, pasti kita selamat. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit
dan yang membutuhkan bantuan Tuhan, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.